Halo Dadek, lembaga apa yang kira-kira memberikan kelulusan kalian di SNBT 2023 atau juga yang memberikan sertifikat nilai UTBK SNBT 2023? Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo Dadek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentra Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Baik, pada kesempatan kali ini Sentra Kampus akan membahas seputar siapa sih yang bertanggung jawab dengan skor UTBK kalian di SNBT 2023. Apakah panitia SNPMB atau mungkin panitia dari masing-masing PTN atau ada lembaga lain? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentra Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Oke teman-teman, pejuang kampus tahun 2023 yang akan mengikuti SNBT 2023, mungkin informasi ini penting untuk kalian dan kalian bisa simak agar kalian nanti lebih optimis, lebih fokus untuk melaksanakan UTBK SNBT 2023 di gelombang 1 maupun di gelombang 2, teman-teman. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa seleksi masuk perguruan tinggi negeri sudah diluncurkan oleh panitia SNPMB atau panitia yang ditunjuk oleh Kemendikbudristekdikti dan mengganti dari yang dulunya lembaga yang dinamakan AOKTMPT menjadi panitia SNPMB, teman-teman. Nah, panitia SNPMB adalah lembaga independen bentukan dari Kemendikbudristekdikti yang menaungi 2 seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah di SNBP atau kita kenal dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang sudah diumumkan kemarin di tanggal 28 Maret 2023. Dan di situ panitia SNPMB sudah mensosialisasikan sejak di bulan Desember 2022 sampai saat ini, mulai dari mekanismenya, teknisnya, kemudian alur pendaftarannya, kemudian sinkronisasi dengan misalnya KIP kuliah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah SNBT atau kita kenal dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Hasil Tes. Nah, seleksi nasional berdasarkan tes ini masih akan dilaksanakan di 2 gelombang, yaitu di tanggal 8 sampai 14 Mei dan di gelombang 2 di tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei. Nah, kemudian yang karena ini yang paling mendekati adalah UTBK SNBT, maka akan saya banyak kupas seputar SNBT ini ya. Teman-teman, panitia SNPMB sudah menyiapkan portal resminya seperti yang sudah saya tunjukkan ini. Artinya, memang yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang alur pendaftaran UTBK SNBT adalah panitia SNPMB. Kemudian kalian sebagai peserta tugasnya adalah pertama membuat akun, kemudian mendaftar di portal resmi dari panitia SNPMB secara reguler maupun KIPK. Kalau misalnya reguler kalian membayar sebesar 200.000. Kemudian setelah itu untuk yang KIPK ada yang membayar, ada yang free bagi yang terdata di DTKS. Kemudian selanjutnya setelah kalian mendaftar, kemudian yang ketiga adalah memilih pusat UTBK, teman-teman. Nah, pusat UTBK ini bisa kalian pilih di 74 panlok atau panitia lukar yang tersebar di seluruh Indonesia yang ada di perguruan tinggi terdekat dari tempat kalian. Nah, setelah itu, setelah kalian memilih, kemudian panitia SNPMB akan memilihkan secara otomatis jadwal, kemudian bangku kalian di ruangan mana, itu adalah hak dari panitia SNPMB pusat, teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah memilih pusat UTBK, kalian akan memilih prodi atau program studi dengan catatan 2 program studi di seluruh Indonesia,
baik S1, D3 maupun D4, baik dari universitas, politeknik maupun di universitas Islam negeri. Karena nanti di portal resminya, di panitia SNPMB di web resminya, kalian bisa melihat daya tampungnya, kemudian tingkat keketatannya dari 5 tahun terakhir, dan sebagainya, yang intinya itu bisa membuat kalian bisa memilih dan memudahkan kalian memilih PTN mana saja yang kalian pilih. Kemudian selanjutnya, setelah kalian keluar kartu peserta UTBK SNBT, maka kalian harus melaksanakan ujian sesuai jadwal. Apakah ada susulan ketika kalian tidak bisa melaksanakan di hari tersebut? Maka jawabannya tidak, teman-teman. Jadi jadwal gelombang 1 ya kalian di rentan tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2023. Kemudian di gelombang 2 di rentan tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei 2023. Artinya kalian tidak bisa tes atau ujian di selain jadwal tersebut. Kalau misalnya kalian sakit, ya terpaksa memang kalian menunda di tahun 2023 ini, teman-teman. Nah, lalu setelah mekanisme itu kalian laksanakan mulai dari daftar, kemudian memilih prodi, memilih panlog, kemudian kalian nanti ujian dan sebagainya, maka nilai kalian akan dikumpulkan di panitia pusat SNPMB. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang mengolah, yang memberikan nilai itu adalah panitia pusat SNPMB, teman-teman. Nah, dari nilai itu kemudian kalian akan muncul sertifikat UTBK SNBT seperti yang sudah saya tampilkan di layar ini. Nah, sertifikat ini bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat hasilnya, karena itu adalah menyangkut hasil kalian di seleksi CBT. Terlepas kalian ketika ujiannya kurang maksimal, mungkin karena hawanya dingin karena kalian tidak bisa mengerjakan dengan maksimal, itu adalah resiko yang harus kalian tanggung. Sehingga kalian nanti ketika sudah keluar sertifikat UTBK SNBT, maka kalian resmi menjalani proses ujian UTBK SNBT. Nah, selanjutnya setelah rampung, maka nilai mentahnya, teman-teman, diserahkan ke PTN-PTN yang kalian pilih. Maka PTN-PTN itu tugasnya hanya memeringkatkan dari nilai tertinggi sampai ke terendah di masing-masing pilihan studinya. Jadi untuk yang bertanggung jawab untuk ujiannya adalah panitia pusat SNPMB, kemudian untuk yang memeringkat itu adalah masing-masing PTN. Sehingga meskipun jurusannya sama, bisa saja nanti peringkatnya berbeda. Dan setiap jurusan yang kalian pilih tentunya punya persaingan dan tingkat keketatan masing-masing. Jadi sudah jelas ya, teman-teman, apa yang sudah saya paparkan di video kali ini. Maka kalian, saran saya yang menempuh ujian UTBK SNBT, maksimalkan dengan kemampuan terbaik kalian. Silahkan untuk teknis-teknis yang hal-hal yang kecil, misalnya tempat, kemudian lokasi, kemudian untuk hal-hal yang tidak mendukung kalian, silahkan abaikan saja. Fokus saja di UTBK SNBT 2023 agar kalian mendapatkan nilai tertinggi. Karena prioritas nilai tertinggi akan jauh lebih terbuka lebar masuk di PTN yang kalian impikan. Entah itu klaster A, klaster B, maupun klaster C. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.